Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Dan soal ini pasti standar soal UTBK atau SBMPTN. Nomor 1 ya, sebuah benda diikatkan di ujung setelah tali yang panjangnya R, lalu diayunkan di bidang vertikal. Percepatan gravitasi bumi setempat adalah G. Agar benda dapat melakukan gerak melingkar penuh, maka di titik terendah energi kinetik minimumnya haruslah sebesar berapa? Oke, nah sekarang kita jawab ya. Jadi anggaplah benda bergerak melingkar seperti ini nanti. Jadi yang ditanyakan adalah energi kinetik minimum di titik terendah, berarti di titik A, supaya benda ini bisa bergerak melingkar penuh. Nah, kalau benda ini bisa bergerak melingkar penuh, maka benda ini harus bisa mencapai titik tertinggi, yaitu titik B. Jadi nanti di titik B itu ada gaya berat yang bekerja pada benda, terus kemudian ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya sentrifugal yang keluar dari pusat lingkaran. Otomatis di sini panjang tali merupakan jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran ini. Jadi nanti berputar seperti ini. Nah, berputar melawan putaran jarum jam. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik, di titik B, di titik puncak, itu sigma F radial harus 0. Jadi jumlah gaya-gaya ke arah radial harus 0, karena benda di titik B ini relatif diam terhadap titik O, karena ini memang posisinya tidak berubah, tetap R kan, tetap jari-jari. Jadi sigma F radial sama dengan 0, itu berarti kita menggunakan konsep kesetimbangan rotasi. Jadi sigma F radial 0 itu artinya jumlah gaya ke pusat itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar. Jadi yang ke pusat itu W dengan tegangan tali, kemudian yang keluar adalah gaya sentrifugal. Nah ini harus sama dengan 0. Yang keluar minus ya. Nah sedangkan yang masuk positif. VA-nya kan minimum di sini ya. VA-nya minimum karena EK-nya minimum di titik A, sehingga nanti di titik B tegangan tali itu tepat 0, karena kalau V di A itu minimum berarti EK-nya minimum, maka asumsinya bahwa benda ini tepat mencapai titik B, jadi talinya tepat kendor, jadi T-nya sama dengan 0. Nah ini merupakan syarat batas ya, agar benda ini bisa bergerak melingkar penuh, di mana di A itu energi kinetiknya minimum. Nah, sehingga karena T-nya 0, gaya sentrifugal itu sama dengan W. Nah, kalau begitu saya uraikan, gaya sentrifugal itu rumusnya sama dengan sentripetal, mvb kuadrat per R, karena ini di titik B ya. Nah, VB kuadrat per L itu adalah percepatan sentrifugal atau sentripetalnya. Nah, ini sama dengan M kali G, karena W itu massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa MVB kuadrat itu sama dengan MGR. Ini saya beri nama persamaan satu aja ya. Nah, oke. Terus kemudian saya terapkan hukum kekekalan energi mekanik untuk benda yang bergerak dari A ke titik puncak B ini. Dengan mengambil acuan H0 di titik A. Jadi H0 itu di titik A di sini. Tidak harus terhadap tanah ya. Jadi acuan energi potensial boleh di titik manapun sebenarnya. Oke, nah sekarang kalau EMA sama dengan EMB, berarti EMA itu EKA. Kenapa? Karena EP di A itu 0. Kenapa? Karena hanya 0 di sini. Jadi H0 di set di titik A. Jadi EP di A itu 0, hanya ada EK di sini, karena di sini ada kecepatan. Nah, sedangkan di B keduanya ada EKB dan EPB. Nah, sekarang kita uraikan, EKB itu adalah setengah MVB kuadrat, EPB itu MG kali HB-HB-nya itu adalah R ditambah R, berarti 2R. Jadi MG kali 2R. Lalu MVB kuadrat, ini saya masukkan persamaan 1, MGR. MVB kuadrat saya ganti MGR ya. Jadi ini setengah MGR ditambah MG kali 2R. Hasilnya adalah 2 setengah MGR. Jadi kalau begitu energi kinetik minimum di titik A supaya bisa melingkar penuh itu adalah E jawabannya ya. Nomor 2, sebuah benda bermassa M diikat dengan tali dengan panjang L kemudian diputar terhadap batang api dengan kecepatan sudut tetap omega seperti yang ditunjukkan gambar. Jumlah gaya tegangan tali bagian atas dan bawah. Jadi tali atas bawah itu tegang. Kalau dijumlahkan nilainya berapa gitu ya. Kita jawab. Nah oke, perhatikan baik-baik di sini di atas dan di bawah ada tegangan tali T1 yang atas, saya namakan begitu, yang bawah T2 begitu ya. Nah terus kemudian
perhatikan baik-baik, di sini ada gaya sentrifugal yang bekerja pada benda karena dia berputar seperti ini. Nah, berputar seperti ini ya. Nah, berputar seperti itu sehingga ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat lingkaran. Nah, pusat lingkarannya di sini gitu kan ya. Oke. Nah, jari-jarinya berapa ya? Jari-jarinya ini berarti R ini ya, karena muternya kan seret-seret gitu ya. Nah, oke. Nah, coba perhatikan baik-baik sekarang. Ini saya garis lurus, seret begitu. Kalau ini theta, ini juga theta sama ya. Ini theta, karena sudutnya sehadap. Nah, sekarang saya alihkan ke sini supaya gambarnya tidak terlalu ruwet di situ ya. Nah, sekarang T1 ini saya uraikan ke arah sumbu X. Anggap aja yang horizontal sumbu X, yang vertikal sumbu Y ya. Jadi ini kan T1 sin theta. Kenapa T1 sin theta? Karena uraian di depan sudut. Di depan sudut itu pakai sin ya. Nah, ini juga karena di depan sudut, maka T2 diuraikan menjadi T2 sin theta. Ini uraian T1, T2 ke arah sumbu X. Nah, terus kemudian sigma F radial itu harus 0 karena benda ini posisinya tetap terhadap titik O, tidak berubah jaraknya, berarti dianggap setimbang sigma F radial sama dengan 0, sehingga nanti berlaku T1 sin theta, nah plus T2 sin theta, jumlah gaya ke pusat itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar ya. Jadi yang keluar itu minus FSF, gaya sentrifugal, ini sama dengan 0. Nah oke, kalau begitu berarti saya bisa tulis T1 plus T2 dikalikan sin theta. Nah ini sin tetanya saya keluarkan sama dengan gaya sentrifugalnya. Jadi kalau begitu saya tulis gaya sentrifugal itu adalah M kali AS. Tapi AS-nya atau ASF itu saya pakai omega kuadrat kali R. Percepatan sentrifugal dengan sentripetal itu sama aja nilainya. Omega kuadrat kali R atau boleh pakai V kuadrat per R. Nah, sekarang coba perhatikan. R-nya ini saya ganti ya. R-nya di sini itu kan L sinus theta. Ya, R ini depannya sudut. Makanya pakai sinus. Jadi L sin theta. L itu panjang talinya ini ya. Nah, kalau begitu sinnya ini bisa dicoret. Kalau sinnya saya coret, berarti tinggal T1 plus T2 sama dengan M omega kuadrat kali L. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, sebuah bola bermassa M dilepas di titik A tanpa kecepatan awal, kemudian tergelincir pada bidang lengkung licin ABCD, seperti ditunjukkan gambar. Busur BCD berbentuk bidang seperempat lingkaran. Percepatan gravitasi tempat G. Gaya tekan bola pada bidang saat bola berada di titik C. Jadi bola ini turun, dilepas ya. Kecepatan awalnya 0, terus kemudian tergelincir hingga sampai di titik C. Nanti di titik C itu gaya tekan bola pada bidang berapa? Nah, gaya tekan bola pada bidang di titik C tentu saja sama dengan gaya normalnya. Jadi soal ini tanya gaya normal di titik C. Nah, kita jawab ya. Ini saya sudah menggambar gaya normalnya di titik C seperti itu, tegak lurus bidang ini. Tegak lurus bidang berarti gaya normal itu tegak lurus terhadap garis singgung yang melewati titik C. Nah, ini HC itu adalah ketinggian di titik C, ketinggian bola pada saat di titik C. Nah, terus kemudian ada gaya berat juga. Gaya berat ini saya uraikan ke arah radial. Yang ini yang saya butuhkan, yang ke arah radial, ke arah jari-jari ya. Ini kalau saya uraikan adalah W cos 60. Kenapa? Kalau ini sudutnya 60, ini kan ya 60. Kenapa? Karena ini sudutnya sehadap. Jadi kalau sehadap, 60 ya 60. Berarti uraian samping sudut pakai cos. W cos 60 derajat. Nah, terus kemudian juga ada gaya sentrifugal keluar dari pusat karena benda ini bergerak melingkar. Nah, kalau dari A ke C, ini akan berlaku hukum kekalan energi mekanik. Kenapa? Karena ini lintasannya licin, tanpa pengaruh gaya luar, jadi EM-nya sama, EMA sama dengan EMC. Tapi EM di A itu EK-nya tidak ada ya, tinggal EP-nya saja. EP-nya adalah MGHA. Sedangkan EM di C itu MGHC ditambah setengah MVC kuadrat, kedua-duanya ada. Nah, padahal kita tahu HC itu adalah R min R cos 60. Loh kok bisa? Coba lihat, HC itu kan ini ya. Nah, sedangkan ini R. Kalau begitu yang ini kan R cos 60. Kalau kita ditanya HC berarti R dikurangi R cos 60. Kan gitu ya.
Jadi kalau begitu dapatnya adalah R dikurangi R kali setengah, berarti HC-nya ketemu setengah R. Nah, kalau HA-nya sudah jelas ini ya, HA-nya itu 2R, terlihat di gambar 2R. Nah, sama dengan HC-nya tadi adalah setengah R. Saya masukkan ke sini ya. Oke, jadi kalau begitu 2 MGR dikurangi setengah MGR. Itu kan 1/2 MGR sama dengan setengah MVC kuadrat. Akhirnya kita dapatkan MVC kuadrat itu adalah 3 MGR. Nah, saya bisa tulis juga M-nya dicoret ini kan. VC kuadrat per R sama dengan 3G. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Di titik C akan berlaku bahwa sigma F radial sama dengan 0. Jadi ini konsep keseimbangan rotasi. Jadi kalau begitu nanti jumlah gaya ke pusat itu positif, NC yang keluar negatif ya. Jadi min W cos 60 derajat, min gaya sentrifugal sama dengan 0. Nah, ini sudah saya alihkan ke atas ini ya, saya simpan persamaan 1 tadi. Ini saya tulis kembali, sigma F radial 0 tadi ini sudah saya tulis. Nah, saya ulangi ini ya. Terus kemudian NC-nya itu berarti W cos 60 derajat plus gaya sentrifugal. Nah, sekarang gaya sentrifugalnya ini kita uraikan menjadi MVC kuadrat per R. Ini gaya sentrifugal di titik C ya, makanya di sini VC. Nah, ini sebenarnya adalah gaya sentrifugal berhubungan dengan percepatan sentrifugal. Tapi percepatan sentrifugal sama dengan sentripetal. VC kuadrat per R nilainya. Oke, nah jadi NC sama dengan... Nah, perhatikan baik-baik di sini. Cos 60 itu setengah. W itu M kali G, jadi ini setengah MG. Ini M VC kuadrat per R ya. Nah, sekarang kita masukkan VC kuadrat per R, masuk sini. Kan 3G nilainya. Saya masukkan 3G. Jadi ini setengah MG ditambah 3 MG. Berarti hasilnya adalah 3,5 MG. Jadi gaya normal di titik C itu sebesar 3,5 MG, itu berarti gaya tekan bola di titik C. Jadi jawaban yang tepat adalah B.